hampir 70% CPNS pada saat itu tuh pasti karena dorongan orang tua. Disuruh orang tua tadi stigmanya, karena kalau PNS itu menantu idaman. Terus kalau pensiun Bu izin dapat pensiunan, jadi nggak bakalan kena PHK, itu stigmanya. Senang sekali kita 2R, saya Rani Dan saya Risma dapat bertemu dengan Bapak Ibu, Kakak, Adik semua di acara Ngobras, Ngobrol Asik dan Santai dengan tema mengulik spirit APIP Beyond Call of Duty untuk menuju Indonesia Maju. Dan menarik sekali ya Ran, kegiatan ini tuh juga merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Kayaknya nih muka-muka e-geners semua yang di depan di samping ini udah gak sabar mulai ngobrasnya nih kapan gitu loh. Tapi harus tahan dulu Ran, karena Oke, kita harus nyapa dulu nih tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian LHK Ibu Insinyur Laksmi Wijayanti MCP CGCKE. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Inspektur Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili. Inspektur Jenderal Kementerian Pemuda Olahraga atau yang mewakili. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dalam kali ini diwakili oleh PLT Sekretaris Inspektor Jenderal yang terhormat Ibu Purwanti. Inspektorat Utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat Bapak Setian Tanugraha. Inspektorat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat Ibu Sundari. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK. Yang kami hormati Inspektur, maaf Pak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Inspektur Wilayah 1, 2, 3, 4 dan Investigasi. Serta Seluruh e-geners yang berbahagia. Mungkin Oke, kita absen dulu ya. Cek sound, Cek sound, benar. ngecek Oke. semangatnya dulu ya Kak Rani. Kita mulai dari mana nih? Tuan rumah boleh dong. Tuan rumah, kita coba lihat berapa ribu orang yang hadir di tuan rumahnya. Mulai Kak Rani. Oke. Mana suara Inspektorat Jenderal KLHK? Oke, baik. Mana suaranya Inspektorat Jenderal Kemenpan RB? Bapak saya bantu. Kayaknya orangnya sama Kak Rani. Mana suara Inspektorat Utama DPR RI? Inspektorat Utama DPD RI. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR? Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Inspektorat Jenderal Kementerian PAN RB? Terus Pak RW 2 kali nggak? oh ya, oh berarti ada satu yang disebut. Kemenpora udah belum? Oh, sama ini yang terakhir, Inspektorat Jenderal Kemenpora. Semuanya. Tapi biar satu suara ya Kak Rani. Ya biar kita erat seperti keluarga. Karena kita adalah APIP semuanya ya. Benar. Kita coba cek lagi nih, panggil APIP-nya. Iya. Masih ingat kan Bapak Ibu sama jargon tadi? Kalau kita bilang APIP, jawabnya? Oke, Kita mulai. bisa coba. APIP, Huha. APIP. Kayaknya udah makan bakso juga ya Kak Rani ya. Apa harus nambah satu porsi lagi nih? Boleh. Kita coba lagi yuk. APIP. Huha. Udah kayaknya cukup ya. Baik. Kak Rani, berbicara tentang anak muda itu akan selalu jadi topik yang menarik nih Kak Rani. Saya nyontek dulu ya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, jumlah aparatur sipil negara per tahun 2022 adalah sebanyak 4,25 juta orang. Dan menariknya dari 4,25 juta orang tadi,
itu terdiri dari generasi milenial sebanyak 2,39 juta orang, Kak Rani. Satu lagi Gen Z, generasi Z, itu sebanyak 211.993 orang. Hampir setengahnya ya kalau di jumlahnya. Karisma, informasi lagi nih. Selang 5 tahun terakhir juga, Ijen sendiri telah merekrut hampir 40 orang yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z yang tersebar pada berbagai macam jabatan fungsional. Jadi makin menarik lagi nih Kak Rani, karena menurut penelitian karakteristik generasi muda ini menurut sebagian orang mereka itu lebih terbuka. Jadi jangan khawatir, jangan heran kalau misalnya adik-adik kita tuh lebih kritis. Kemudian mereka juga suka mengutarakan pendapat serta dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berkembang pesat secara masif seperti sekarang ini. Mantap. Berarti Karisma ada yang mau dikasih sesuatu enggak buat Gen Z nih? Ada, oke. Kita kasih kali ya. Karena Gen Z ini merupakan salah satu kualitas menuju Indonesia emas di 2045. 45. Kita kan hari ini duta pantun ya Kak Rani? Iya. Kita kasih pantun lagi lah. Pantun lagi. Jangan lupa cakepnya lagi. Makan roti di pagi hari. Cakep. Enaknya sambil minum kopi. Cakep. Acara hari ini akan tambah meriah lagi Karena telah dihadiri oleh kakak Apip Gen Z yang menawan hati. Ijener kita sambut dengan meriah dan kami undang bersama kami perwakilan Apip dari Musik Mans. Kami undang bersama kami perwakilan Apip dari Inspektorat Jenderal KLHK. Perwakilan Apip dari DPR RI. Perwakilan Apip dari Inspektorat DPD RI. Perwakilan Apip dari Kementerian PUPR. Ulang lagi musiknya Mas. Inspektorat Kementerian Kemenpora. Perwakilan Apip dari Kementerian PAN-RB. Terakhir perwakilan Apip dari Kemendikbud Ristek. Oke, harusnya ada 7 ya. Ini ada 7. Tapi yang hadir baru 3. MPR nggak ada. Mungkin kakak-kakak Apip di sebelah sini. Oke. Wajah baru. Wah, berasa rumah sendiri ya, duduk di lesehan. Coba Mbak. Kak Rani, ya ini karena acaranya asik dan santai ya, jadi memang kita menyediakan lesehan. Iya, anggap saja rumah Rumah sendiri. Dari tadi kami bilang anggap saja rumah sendiri ya, karena memang inti dari acara ini adalah bukan mau lomba atau kayak kita mau interogasi, enggak ya, karena kita pengen mencari keluarga yang baru, yang terencana tadi. KLHK ya. Sabar ya Pak. Nanti ada yang di belakang memang Ijen KLHK. Luar biasa. Mungkin kita enaknya kali kita bilangnya kakak-kakak atau teman-teman. Teman-teman sih. Teman-teman ya. Wajahnya masih muda, nggak beda Setuju ya? jauh sama kita. Kita berarti kalau udah duduk di sini otomatis jadi teman ya. Enggak Mau juga. lebih dari teman. Oh, enggak, teman aja. Mungkin kita perkenalan dulu ya Kak Rani. Kak? Oh ya, oke. Atau Dek nih. Mungkin mikrofon tambahan. Mungkin diawali dengan perkenalannya nama, nomor HP, status ya Kak Rani. Itu penting. Oh enggak. Mungkin Enggak dari perkenalannya dari nama, asal kementerian Kementeriannya. mana, udah lama bergabung, udah berapa lama bergabung di kementerian itu? Moto hidup kali ya Kak Rani? Gasken. Gaskan. Silahkan Kakak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan saya Dia Maratna dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi bukan ristik ya Mbak ya, tadi mohon maaf saya minta
Izin Bapak Ibu pimpinan, kami izin mengkoreksi di Kemendikbudristek, bukan Kemendikbudristek gitu. Siap, saya salah. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya kan kita sharing di sini mumpung lagi kumpul. Apalagi tadi maaf. Oh, udah berapa lama saya kerja di Kementerian Kemendikbud? Alhamdulillah udah 5 tahun jalan 6 tahun. Wah. Bersama dengan teman-teman angkatan CPNS saya itu semuanya. Wah. Halo. Oke, cukup Mbak. Ada lagi? Ada yang minta status nih. Statusnya sudah berpasangan. Sayang sekali ya, mohon maaf penonton kecewa. Terima kasih, boleh dilanjutkan dulu. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bagas Adi Pamungkas dari Kementerian Pan-RB. Salam kenal, salam kenal. Ya, di sini saya bersama teman-teman saya itu berlima di depan. Tuh, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau katanya? Bercanda. Enggak, di sini saya Menpan RB sudah sejak tahun 2018. Kira-kira 5 tahun mau ke 6 tahun. Kalau dari generasi saya kayaknya udah bukan Gen Z lagi ya. Saya milenial atau Y. Oke, ya itu. Nah, oke, terus kalau status saya cukup gini aja ya. Ya, terima kasih. Udah 2 orang nih buat penonton kecewa nih Kak Rani. Ya, tapi nggak apa-apa ya, masih ada 4 lagi. Silakan. Oke, kenalin nama saya Dimar Fauzan Adima. Saya di sini mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kerja di KLHK kayaknya paling lama ya. Dari bulan Maret 2023. Yang tadi mbaknya dari Kemendikbud 5 tahun, saya 5 bulan. Hamil aja belum lahir ini. Terus status saya kayak masnya, saya juga bisa kayak gini. Tapi kosong. Kosong. Tapi masih ada harapan berarti ya? Nggak ada. Nggak ada juga. Makasih. Kayaknya udah banyak dilirik-lirik nih dari tadi. Silakan Kakak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan saya Ami dari Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih guys. Saya baru bekerja di Setjen DPR RI di Itama pada tahun 2021, jadi baru jalan sekitar 2,5 tahun. Kemudian untuk status, saya sudah menikah di akhir Juli lalu. Ya. Selamat kakak. Ih kenapa sih penonton? Penonton kecewa, mohon maaf. Ya nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Perkenalkan nama saya Yusuf Iza Taher dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Jadi di sini kami ada sekitar 10 orang ya. Ada semua teman-teman juga. Kalau untuk waktu pekerjaan sih udah sama kayak Mbak Ami, udah 2,5 tahun juga. Masuknya sama tahun 2021 soalnya. Karena ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya tadi status belum kan? Ditanya Kak Rani tuh. Status masih available sih. Mohon restui Bapak Pimpinan Kementerian PUPR, boleh ya? Untuk menjalin kekeluargaan ya. Silakan Ya, Kak. masnya itu Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Wah, ini paling banyak fansnya. Perkenalkan saya Muhammad Mukni Halim dari tetangganya Mbak Ami nih, dari Inspektorat Setjen DPD RI. Tangga kita juga dong. Oh iya. Di sini saya, bukan saya sih, kami ada sekitar 12 atau 13 orang. Saya bergabung di DPD itu baru dari tahun 2022. Jadi masih baru sih Mbak. Sama. Tapi nggak apa-apa. Karena di sini konsepnya sharing tadi ya Kak. Kita belajar sama-sama, entah itu yang pengalamannya mungkin udah lebih jauh di atas kita atau baru masuk di atas kita. Intinya
sharing agar dapat pembelajaran baru gitu ya Kak Benar. Rani. Tapi kalau misalnya dari perkenalan tadi, kita perlu perkenalan nggak Kak Rani? Kita, Iya, kita mungkin dari Kak Rani statusnya. kok langsung status? Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Maharani Dia Wulandari, bisa dipanggil Rani. Jabatannya sebagai auditor terampil yang minggu depan baru akan diklat JFA. Mohon doanya restunya Bapak Ibu. Kemudian baru masuk di KLHK tahun 2022, jadi golongannya kita masih newborn. Gitu. Untuk status sama kayak masnya, masih available. Lebar. Bisa nih. Kalau saya perlu perkenalan nggak Kak Rani? Nggak usah Boleh, ya, boleh ya? harus. Selamat pagi Ijeners, kakak-kakak semua. Perkenalkan nama saya Risma. Saya juga baru masuk bareng Kak Rani di 2022. Jabatannya auditor terampil pada Inspektorat Jenderal KLHK. Ya, udah. Lanjut. Statusnya Sama dong. menuju apa label katanya. Statusnya sama masih single juga. Udah. Baik. Karena nih tadi kan kita udah perkenalan nih, udah tahu ya angkatan berapa, terus mulai masuknya dan rata-rata kan baru bergabung bersama APIP di masing-masing unit kerja ya kementerian. Menariknya lagi seperti yang kita tahu kayaknya walaupun bukan termasuk generasi Z ya Mas, tapi kita semua tergolong generasi milenial. Iya, masih muda lah, masih milenial, muda Gen lah Z. istilahnya. Dan kayaknya kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu seperti yang kita kata tadi ya, pemikirannya lebih terbuka, lebih kritis dan lain-lain. Apalagi dalam penggunaan teknologi yang Sekarang masif ya. sangat masif sekarang ya. Jadi muncul pertanyaan nih Kak Rani, kok anak-anak muda yang udah keren nih kualitasnya juga sudah teruji menurut penelitian ya, kok masih mau memilih ASN ini sebagai profesi? Atau pertanyaannya adalah apakah ketika memilih ASN itu memang panggilan jiwa atau mengikuti alur mungkin? Atau orang tua mungkin bisa jadi. iya, karena kan katanya PNS itu menantu idaman ya Kak Rani ya. Yep. Ya gitu. Jadi mungkin kita tuh pengen tahu gitu kayak kakak-kakak semua memilih ASN tuh karena apa gitu. Mungkin saya undang dulu nih rekan teman kita ya. Teman kita dari mana nih Kak Rani? Inspektorat Utama DPR mungkin ya. Boleh. Inspektorat Utama. Silahkan, Oke, jadi ini dikit cerita jadinya ya. silahkan. Kami siap mendengar ceritanya. Oke, jadi aku itu masuk ke DPR karena emang lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Oke, Siapa di sini yang alumni PKN STAN? di sebelahnya Kak. Kak nggak jauh-jauh Kak, di sebelahnya. Siap. Jadi sebenarnya udah ada dari STAN itu bisa langsung milih ke tempat mana. Kemudian karena aku lulusan SMK, seharusnya itu aku bisa masuk untuk kerja langsung, tapi karena aku kalah taruhan sama mama, akhirnya itu membuat aku untuk masuk STAN dan jadi PNS itu. Jadi sebenarnya ini sebuah ketidaksengajaan karena permintaan orang tua kayak yang dibilang tadi, kalah taruhan sama mama gitu sih. Tapi percayalah, apa yang dipilih orang tua itu biasanya yang Jalan terbaik, terbaik, ya. benar. Dan buktinya sekarang kakaknya bisa bergabung bersama kita, ngobrol santai pada hari ini ya Kak Rani. Ya ngasih inspirasi buat kita. Betul. Terus kita pengen tanya lagi nggak sih? Boleh. Dari mana tuh Kak? Pengen nanya dengan topik yang sama buat Kak Dea yang dari Kemendikbud. Yang kan tadi bukan, kan ini kan STAN, kita Iya. coba dari yang lain. Pengen tahu ya. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin Bapak Ibu, izin menjawab. Kalau saya ya, berdasarkan hasil kita kemarin lasar ya nggak sih teman-teman, 6 tahun yang lalu ya kira-kira. Hampir 70% CPNS pada saat itu tuh pasti karena dorongan orang tua. Disuruh orang tua, tadi stigmanya, karena kalau PNS itu menantu idaman. Terus kalau pensiun Bu, izin dapat pensiunan, jadi nggak bakalan kena PHK, itu stigmanya memang seperti itu. Tapi motivasinya apa sebenarnya? Kalau saya pribadi karena pengen memberi warna baru
Jadi selama ini kita selalu punya stigma nih kalau PNS tuh kerjaannya main Zuma gitu. Terus isinya orang-orang kolonial gitu. Yang kalau misalkan kita datang ke Disduk Capil, kita minta benerin KTP, kalau kagak dikasih uang 100.000, nggak bakalan jalan. Nah, jadi kalau saya pribadi pengen mengubah tuh stigma-stigma kayak gitu. Masa sih kita nggak bisa memiliki budaya kerja yang sama dengan teman-teman kita yang di sektor private? Kalau misalkan kita yang anak muda ini join bareng ke birokrat. Ngomong-ngomong merubah nih Mbak Risma, karena kan di sini kita udah 2023, banyak perubahan di teknologi digital gitu kan. Banyak transformasi digital sekarang tuh yang udah masif gitu. Nah, menurut kakak-kakak di sini nih, gimana sih cara mengoptimalkan peran APIP di tengah masifnya transformasi digital? Halo. Hai. Gini, tadi pertanyaannya lebih ke bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi kita ya sebagai APIP. Saya mau menekankan atau mungkin satu hal yang mungkin kita harus sepakati, teknologi itu tidak akan 100% menggantikan manusia. Karena apa? Apalagi manusianya itu berperan sebagai pengawas. Oke, teknologi ini tools. Nah, tools yang akan dipakai oleh pengawas-pengawas ini. Jadi fungsi teknologi ini sebenarnya bukan menggantikan, tapi memudahkan para pengawas ini. Satu, paperless. Jadi udah nggak ada kertas-kertas lagi tujuannya. Kedua, dari waktu, timing, dan jangkauan. Jadi awalnya yang kita harus mendatangi mungkin harus ke satker mana, itu lebih enak by teknologi semua. Yang berikutnya, teknologi ini bisa kalau dimanfaatkan dengan baik, tujuan akhirnya adalah sudah bersih Indonesia ini sebenarnya. Kalau tujuan teknologi yang mengarah ke fraud atau ke pengawasan. Namun kalau dibahas mengenai transformasi digital, di Menpan RB, Inspektorat Kementerian Pan RB, dalam transformasi digital itu ada juga di inspektoratnya itu kita memudahkan dalam hal pengumpulan ST dan kawan-kawan. Itu nama aplikasinya adalah SIMA, Sistem Informasi Manajemen Auditing. Jadi teman-teman di situ buat ST di situ, kita ngelaporin di situ dan seterusnya. Nah, lalu kemudian untuk pengawasan itu nanti teman-teman APIP di sini pasti kenal dengan istilah CACM kali ya. Continuous Audit, Continuous Management. Nah, itu nanti itu mungkin lagi dibuat aplikasinya, mungkin lagi disempurnakan oleh BPKP mungkin. Itu akan memudahkan kita dalam melakukan pengawasan karena data-data hal simple, salah pilih akun, salah apa itu langsung kedetek dari CACM ini. Niatnya nanti di situ. Nah, jadi kita nanti sebagai auditor harusnya jangan takut dengan teknologi ini, tapi teknologi itulah yang membuat kita semakin besar. Itu sih, terima kasih. Menarik Kak Rani, karena yang jawabnya dari Kemenpan RB, inovasinya juga reformasi birokrasi. Mohon maaf. Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya. Karena ini yang disampaikan oleh Mas Bagas bukan hanya untuk di satkernya aja, tapi nanti juga akan berpengaruh ke seluruh APIP, khususnya APIP yang datang hari ini. Ada ya seperti itu. Jadi akan berguna untuk kita semua termasuk KLHK sendiri ya Kak Rani. Mungkin kita dengar juga dari KLHK, dari tuan rumah gimana? Iya. Silakan Mas Dimar. Baik, Oke. Kalau dari Kemenpan RB tadi kan ada SIMA, kalau di KLHK ini saya bandingin ya, namanya SIMAWAS, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Menarik. Nah, di dalamnya ada beberapa aplikasi atau modul, saya ceritain beberapa aja ya. Salah satunya kayak ada SPIP, itu kita memonitoring penyelenggaraan SPIP dari mulai penyusunan perencanaan sampai di akhir pelaporan implementasinya. Terus selain itu ada juga yang sering saat ini mungkin saya kerjakan, yaitu pemantauan tindak lanjut. Jadi setelah kita mungkin audit, ada temuan, kemudian kita kasih rekomendasi. Nanti dari auditi itu kan harus melaksanakan dari rekomendasi yang telah kita berikan kan. Nah, tindak lanjut dari yang mereka kerjakan itu nanti kita monitoring lewat SIMAWAS gitu. Meskipun kita auditnya jauh misalkan ke Sumatera, tapi kita mantau tindak lanjutnya tinggal dari sini aja, mobile ya kan, dari SIMAWAS. Selain itu juga masih ada lagi kayak PKPT, ALHP, Simon Labgas dan lain-lain. Terus selain itu ada juga media buat masyarakat namanya JAPRI, Jalur Aman Pengaduan
rahasia dan independen. Itu buat masyarakat, misalkan masyarakat menemukan punya informasi bahwa dari ASN KLHK ini ada indikasi melakukan pelanggaran gitu, itu bisa dilaporkan melalui Japri. Nah itu beberapa dua media aplikasi yang merupakan teknologi informasi yang benar kata Masnya tadi, itu memudahkan kita dalam pekerjaan gitu, bukan menggantikan tapi mempermudah pekerjaan kita gitu. Garis Ya, besarnya adalah transformasi digital itu bukan menggantikan APIP ya, tapi membantu mempermudah. sebagai tools. Selain kan dari transformasi digital ini kita juga bisa menghemat anggaran, Karisma. Jadi kayak yang dibilang Dimar tadi, kita tindak lanjut gitu nggak perlu ke lapangan. Kita bisa dari Jakarta bisa memantau. Meningkatkan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Karena sering penugasan, sulit quality time dengan keluarga gitu, pernah nggak sih merasakan gitu? ngomongin Atau work. terkait dengan Kak Dia mungkin ini udah senior ya, atau mungkin Senior, oke. ya menurut saya ya. Ini senior dibandingkan kita ya. Iya, Senior tuh kayaknya ke belakang deh, boleh nggak? Oh iya, itu suhu. Oh oke, siap izin Bu, salah. Gitu Kak, jadi kan aku masih 2022 masuk, jadi Kak Dia ini senior. Quality time sama keluarga itu jarang, karena dulu waktu junior sulit berkomunikasi mungkin dengan ketua tim, dalnis, atau pekerjaan yang over gitu bisa. Oke, ini ngomongin work life balance berarti ya yang pertama, dan gimana komunikasi kita dengan senior ketika Ya, di kantor. benar. Disclaimer dulu, kita ini di kantor kita masih dalam level junior. Jadi kalaupun ada adik-adik CPNS baru kebetulan tidak ditempatkan sebagai APIP gitu, mereka masih ditempatkan di sekretariat gitu. Jadi dalam posisi saya sebagai auditor, saya ini posisinya masih tukang rekap gitu, oke? Gitu. Nah, gimana caranya ngenes nih pada saat nggak work life balance-nya itu nggak dapet gitu. Itu pasti sering terjadi. Cuman kalau saya dan teman-teman saya, kita biasanya mengubah perspektif penugasan itu menjadi perjalanan dinas yang menyenangkan. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kita biasanya ke daerah itu bisa 15 hari sampai 16 hari. Berhari-hari ya. Berhari-hari, terutama kalau misalkan auditnya lagi yang beban kerjanya lagi load-nya besar nih gitu. Gimana caranya kita mengubahnya? Kita ubah perspektifnya. Pertama, kita perspektif datang ke Satker itu bukan untuk kerja, tapi untuk memberikan dampak. Kita punya pikiran. Tadinya yang tadi menjaga komunikasi sama keluarga. Itu bukan orang lain, bukan instansi, tapi kesadaran diri kita sendiri. Gimana caranya kita melakukan time management? Terus yang ketiga, gimana kita berkomunikasi dengan rekan-rekan sesama tugasan. Kita suka ada setiap diskusi curhat session gitu. Itu sekaligus sebagai ladang untuk kita mencurahkan kekesalan. Ya, kalau misalkan gini, komunikasi dengan teman-teman auditi gitu, itu ladangnya kita curhat di situ. Karena apa? Kita nggak mungkin curhat di rumah, kita nggak mungkin curhat sama senior. Nanti kalau sama senior dibilang, wah anak ini emang suka ngeluh gitu kan. Jadi saya dan teman-teman biasanya sering membuka Zoom untuk kita saling diskusi, saling ngobrol, mencurahkan isi hati gitu. Jadi 3 tadi, mengubah perspektif kerja menjadi perspektif memberikan dampak. Yang kedua time management, dan yang ketiga adalah komunikasi dengan rekan sejawat itu harus efektif gitu. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Sorry, terkait yang kedua tadi apa? Oh, udah ya? Ngenes aja. Mungkin lebih ke, Tapi aku penasaran nih, karena dari tadi Kak Dea kan memberi warna baru. Boleh tahu nggak sih memberi warna barunya itu seperti apa gitu? Memberi warna barunya, contoh nih tadi kita ngomongin teknologi. Mas Menteri kami itu kan anak muda ya. Betul. Yang tadinya pendidikan itu dianggap hanya pola pengajaran klasikal di kelas. Sekarang kita punya program yang namanya Merdeka Belajar, di mana nggak ada lagi kurikulum yang harus fisika, kimia,
biologi, di mana itu masih kontradiktif di lapangan. Cuman kan kita harus berubah, kita harus memberikan warna baru, meskipun warna awalnya akan selalu dianggap aneh. Sama seperti sistem zonasi. Nah itu, gimana cara kita membeli warna baru? Yaitu tadi, dengan kita memberikan saran-saran, misalkan tadi kayak teknologi yang memberikan warna teman-teman direktorat teknis. Sekarang kita punya SMK 4.0 gitu. Dulu nggak ada. Dulu SMK ya hanya sekedar belajar klasikal gitu aja kan Mbak. Sekarang kita ada program SMK 4.0 di mana SMK-nya itu mengedepankan penggunaan teknologi. Cuman ya itu tadi, di lapangan pasti akan kontradiktif. Tapi ya itu adalah salah satu bentuk warna yang bisa kami berikan, termasuk dengan pola pengawasan kami. Kita sekarang ada SMAP, Inspektorat Jenderal, itu tadi sudah sistem anti penyuapannya sudah tersertifikasi menggunakan ISO 37001 tahun 2016, dan itu appreciate dulu untuk instansi kami karena kami instansi pertama yang mendapatkan ISO itu gitu. Nah itu contoh-contohnya ya, itu adalah salah satu ide-ide dari anak muda. Dan kebetulan lagi kami appreciate juga untuk Inspektur Jenderal kami, beliau secara rutin selalu menyelenggarakan sarasehan dengan teman-teman auditor, baik itu auditor secara keseluruhan maupun auditor secara level berjenjang. Jadi dari situ Ibu selalu mendapatkan insight baru, oh anak muda yang auditor pertama keluhannya begini, kita kasih solusi begini gitu. Yang auditor madya begini, auditor muda utama begini gitu. Jadi appreciate juga untuk shout out untuk Ibu Irjen kami, Ibu Katarina. Tolong disampaikan ya. Tolong disampaikan. Menarik ya? Menarik banget ini Kemendikbud. Saya juga punya teman. Warna baru, perspektif dari kenapa Ijen itu ada ya, yang bisa akhirnya meminimalisir hal-hal yang kita anggap ngenes gitu ya Kak. Menjalankan tugas sesuai dengan apa sebenarnya kita, tugas dan fungsi apa yang harus kita jalankan itu cukup penting ya jadinya. Kita mungkin dengar sudut pandang lain ya Risma. Kita dari PUPR mungkin ya Kak Rani. Kayaknya Mbak Risma nih milih PUPR mulu. Ada titipan dari jangan salah sangka dulu sama saya Kak Rani. Mohon maaf. Okay. Mungkin kita undang dari Kakak Api PUPR. Ya, kepada Kak Yusuf. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan bertanya terkait ketika melakukan pemeriksaan gitu ya, soalnya di PUPR itu identik dengan pemeriksaan barang dan jasa maupun pemeriksaan fisik di lapangan. Jadi kebetulan saya itu di Inspektorat 1, Inspektorat yang mengawasi bidang sumber daya air. Nah jadi kegiatan-kegiatan sumber daya air itu diawasi oleh Inspektorat kami. Kemudian kalau misalkan kita tanya untuk memberikan warna baru atau kita itu sebagai ketika kita datang ke Satker, terus Satker tuh kayak ketakutan tuh gitu ya. Sebenarnya itu udah ada perubahan paradigma sih, yang dulu terkenal kayak kita itu sebagai watchdog gitu ya. Cuman kalau sekarang kalau saya boleh pakai bahasa Pak Irjen saya, sebagai partner strategik gitu ya. Jadi sebagai partner strategis kita. Jadi auditi atau si Satker itu sebagai partner, kita anggap sebagai teman. Jadi mereka tuh mau keluh kesah apa ke kita gitu kan, kita bantu, kita carikan solusi bersama gitu kan. Kita jadi ikut mengawasi dan juga ikut memitigasi gitu. Apapun yang ada kayak risiko gitu kan. Makanya sebelum dilakukan pekerjaan, kalau di kita itu ada yang namanya manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu sendiri sudah terbit surat edaran Menteri PUPR-nya SE 04 2021 terkait penerapan pedoman manajemen risiko. Jadi di situ udah lengkap tuh, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, pemantauannya dan juga pelaporannya. Di situ kita sudah dari awal ada membuat laporan manajemen risiko setiap Satker. Nah, kita sebagai APIP bisa masuk tuh di situ saat mulai perencanaan. Kita ngelihat tuh apakah perencanaan sudah betul gitu kan. Kemudian nanti seiringnya berjalan waktu itu ada mulai lagi nih pelaksanaan, di mana pelaksanaannya itu ada inovasi pengendalian yang sekiranya bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada maupun menghilangkan risiko tersebut gitu kan. Nah, di situ kita juga bisa masuk tuh di situ. Nah, kita dampingi itu mereka sebagai teman gitu atau sebagai partner strategik tadi. Kita sudah berubahlah paradigmanya gitu. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada rahasia di antara kita karena sekarang kita udah menjejaki 2023 ya Kak Rani. Dengan transformasi digital yang sangat masif tadi, harusnya paradigma ASN tempo dulu itu
tidak mempengaruhi kualitas kinerja yang kita hasilkan. Seperti itu ya Kak. Oke, Karisma. Tadi ada ini sih satu kata yang aku ingat, partner strategik. Itu buat aku yang auditor pemula, Kak, aku belum JFA ya. Jadi bakal tertanam banget sih kalau kita tuh nggak boleh keras juga sama Satker, karena kita kan namanya tadi udah disebut sama Mas Yusuf, kita partner gitu. Kita coba membantu juga Satker. Oke, kalau teman-teman di sini PNS pasti ngerti kan kalau kita itu jangka bekerjanya itu bakal panjang. Pensiunnya masih 60 tahun, pas pada usia 60 tahun gitu kan. Dari kakak-kakak ini kalau tadi aku dengar mengenai pendapatnya tuh kayak belum ada nih rasa jenuh jadi PNS. Tapi kan kita udah ini ya, udah dijawab. Tapi ingin ngerti sih kayak gimana isi hati teman-teman di sini gitu. Apakah dalam bekerja itu udah mencapai titik jenuh apa belum kayak gitu? Karena walaupun mungkin sekarang sudah digital ya Kak Rani, tapi jenis pekerjaan yang kita lakukan dari tahun ke tahun itu sama ya. Apalagi yang mandatori kan, pasti review RKKL, review laporan keuangan, pasti berulang begitu. Nah, mungkin di sini saya ingin minta pendapat dari yang paling bontot, karena dia yang paling muda, kita lihat pandangannya apakah udah sampai titik jenuh atau belum, terus gimana sih dia ngatasin titik jenuh itu? 5 bulan jenuh ya. Menarik, Nah. silakan. Oke, izin jawab. Kalau saya nih, kemarin saya udah melakukan survei nih, saya sama rekan saya. Survei dari ASN muda. Mungkin yang kerjanya baru 5 bulan juga atau enggak 1 tahun 5 bulan lah ya. Sama-sama. Itu data menunjukkan, data menunjukkan bahwa 80% dari yang mengisi survei itu sudah pernah mengalami rasanya jenuh gitu loh. Baru 5 bulan loh. Baru 5 bulan ya. Jenuh 80%. Gak tahu ngapain aja ya saya juga. Padahal kalau menurut saya harusnya sih gak jenuh ya. Dan kalau lanjutannya ya, katanya untuk mengatasi kejenuhan 47% itu memilih untuk tidur. Tidur untuk mengatasi kejenuhan. Ya. Ada juga 42% katanya melakukan hobi. Mungkin kayak habis kantor olahraga, pakai fasilitas kantor kan banyak ya. Bisa tenis, bisa renang, badminton, segala macam untuk menghilangkan kejenuhannya. Gitu. Yaudah gitu aja ya. Iya. Tadi mungkin berhubungan dengan yang Kak Dea sampaikan ya Kak, bahwa kita tuh harus mengenal kita tuh pengen apa sebenarnya, kita tuh siapa gitu ya. Ketika misalnya mulai muncul rasa jenuh, balik lagi nih, back lagi. Kita tuh balik ASN itu sebenarnya, apalagi APIP tugasnya tuh sebagai apa. Kalau misalnya pun akhirnya muncul jenuh itu kayaknya manusiawi ya Kak Rani. Ya benar-benar. Tapi bagaimana akhirnya kita mengelola rasa jenuh itu menjadi satu kunci untuk kita tetap mengabdi kepada negara tadi. Tetap semangat lagi lah, masih muda gitu loh. Karisma, karena kita ini udah berkumpul dari banyak KL, ini ada ingin sharing diskusi terkait dengan kira-kira di benak teman-teman, di pikiran teman-teman tuh kegiatan apa yang bisa mengkolaborasikan kita semua supaya APIP itu fungsinya masih makin optimal gitu. Mungkin kita dengar dari seluruhnya ya. Seluruhnya ya. Jadi poinnya itu kira-kira tuh kegiatan apa yang ada di benak teman-teman Gen Z dan Millennial ini untuk bisa kita saling berkolaborasi lah gitu. Mungkin dari teman-teman Mas Salim dulu dari DPD. Gantian Mas Salim katanya Mas. Jadi kan kalau APIP itu memang kita beda kementerian ya Mas. Tapi pada umumnya, pada dasarnya APIP itu melaksanakan tugas dan fungsi yang sama ya. Value added bagi Satker yang kita bina. Partner strategik kata Mas Yusuf tadi. Itulah kegiatan apa yang kira-kira tuh misalnya bisa kita kolaborasikan antara APIP Kemen PUPR dengan KLHK mungkin, atau misalnya APIP yang di DPD dengan PAN RB mungkin, seperti itu.
Kalau di DPD sih kita sebetulnya sudah menjalankan, salah satunya itu ide dari Ibu Inspektur kita, menurut saya sangat brilian gitu idenya. Kita tuh benchmarking Mbak, benchmarking ke apip-apip dari kementerian lain. Kebetulan kemarin ke KLHK juga udah, ke PUPR udah gitu. Jadi kita bersitu bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan ya kita juga mengadopsi teknologi ataupun aturan-aturan yang dibuat yang kira-kira sesuai dengan kita tuh seperti apa gitu. Jadi di situ kita bisa brainstorming lah, bisa bertukar pikiran untuk ya lebih baik lagi lah membangun APIP di kementerian kita gitu. Sharing gitu ya Mas. Tepuk tangan dulu dong. Sayang banget kita tuh tadi mau dengar semua nih. Tapi rupanya waktu membatasi kita semua. Mungkin kita dengar 2 lagi kali ya Karani ya? Boleh nggak? 2 ya Mas? Dari mana tuh Kak? Dari Pan RB? Mbak Ami silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Untuk kolaborasi yang dapat dilaksanakan, saya dari DPR dan kita emang berfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya parlemen. Seperti kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi konsultasi atau pendamping dalam kegiatan AIPA dan G20 serta P20, di mana itu Indonesia menjadi tuan rumahnya, dan itu emang spesifik di kegiatan kami. Mungkin saya sempat berpikir bahwa kegiatan yang sifatnya besar internasional itu tentu bukan cuman memerlukan pemikiran dari Inspektorat DPR aja yang memang berfokus pada keparlemenan, tapi juga mungkin bisa komunikasi serta bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain. Jadi mungkin akan ada satu surat tugas penugasan yang besar di mana dia mewadahi seluruh kementerian atau lembaga yang berhubungan sama kegiatan-kegiatan internasional. Karena kemarin AIPA itu juga bukan cuma tentang politik tapi juga sosial budaya serta pendidikan juga. Jadi mungkin dalam pengawasannya itu nggak cuma berfokus tentang bagaimana sistemnya dilakukan, bagaimana si AIPA ini dilakukan, serta bagaimana si P20 serta G20 dijalankan baik di Jakarta maupun di Bali kemarin, tapi juga bagaimana Indonesia juga berkolaborasi kepada negara-negara lain, dan itu bisa dibantu sama Mbak Dea tadi dari Kementerian Pendidikan, dan juga ada KLH, PUPR, serta kementerian dan lembaga lain. Nanti otomatis saran yang dimasukkan ke dalam forum-forum tersebut dan pengawasannya juga pasti lebih optimal, karena nggak cuma mandang dari satu sudut pandang aja, tapi juga dari berbagai sudut pandang yang lain. Terus juga untuk yang kedua, mungkin benar kata Mas dari DPD tadi, untuk mengadakan adanya benchmarking, karena itu memang sangat bagus, banyak banget poin-poin yang dapat kita ambil dari sana. Selain itu juga bagi KL yang kita benchmarking, yang kita kunjungi, itu mereka nggak merasa sedih, malah senang, karena mereka dijadikan patokan atau fondasi untuk kita untuk lebih baik lagi. Bagaimana caranya kita mempelajari teknik-teknik mereka, bagaimana mereka mampu membuat suatu sistem tadi, ada zonasi dan sebagainya. Terus kita juga mungkin bisa mengadopsi beberapa seperti e-audit dan sebagainya itu. Kalau untuk saya mungkin cukup sekian. Menarik sekali Mbak Ami. Kalau dari Mas Bagas gimana Mas? Oke, mungkin saya singkat aja ya. Yang masuk akal di otak saya yang bisa menggabungkan semua APIP itu sebenarnya Expo. Expo ya. Expo, kenapa Expo? Poin benchmarkingnya dapat. Jadi kita bisa ke stand-stand teman-teman dan lain-lain itu dapat. Ada pembicara di depan, nambah ilmunya dapat. Ada pembicara besar, misal 5 orang petinggi inspektoratnya atau ijen-ijennya itu ngomong di depan kayak gini, tapi yang lebih berbobot ya, nggak kayak gini. Bercanda. Maksudnya lebih nggak santai gitu ya, formal. Nah, sebetulnya Expo itu saya rasa itu mungkin satu terobosan yang bisa mengumpulkan semuanya. Entah itu mau temanya dibuat internasional, monggo. Temanya mau dibuat nasional, monggo. Yang penting dengan ada Expo, mungkin Expo-nya fokus Ijen atau Inspektorat atau APIP lah. Fokus APIP di situ seru pasti. Kita kebut-butnya itu pasti dikasih pertanyaan, terus kita tanya-tanya, kita dapat souvenir, kita cuma butuh souvenirnya misal kayak gitu. Tapi kan harus tanya juga, sharing juga di situ. Nah, di situ mungkin yang paling masuk akal itu. Namun tergantung anggaran siapa. Itu aja. Itu dari saya, terima kasih. Terakhir Kak Dea.
Izin menambahkan sedikit, mungkin sebenarnya tadi saran yang disampaikan oleh teman-teman ini sebenarnya udah ada tuh rumahnya. Ada kita namanya telaah sejawat ya Bapak Ibu ya. Biasanya diselenggarakan oleh instansi kita, instansi BPKP sebenarnya. Cuman mungkin karena sekarang lagi COVID ya, lately gitu 2 tahun 3 tahun ke belakang, jadi kita mungkin agak mandek tuh. Jadi rekan itu tadi yang disampaikan benchmarking itu udah ada rumahnya telaah sejawat. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak dari Mbak Ami, oke, sorry. Itu sebenarnya juga udah ada. Ini kita biasanya kolaborasi. Contoh pada saat kami melakukan audit BOSP, BOS pendidikan, tuh kita kolaborasi dengan teman-teman Kemenq. Atau pada saat kami mengaudit penggunaan dana abadi LPDP, kita juga join audit bersama Kemenq. Sebenarnya udah ada, cuman mungkin kurang masif penyelenggaraannya. Dan saya rasa acara yang ini nih, Itjen Health Day ini merupakan satu warna baru juga dari teman-teman ASN Gen Z untuk melengkapi kegiatan telaah sejawat itu sendiri. Telaah sejawat kan isinya kan kita sharing session gitu. Jadi sebenarnya udah ada, cuman mungkin kurang branding aja gitu. Terima kasih. Harus sering dilakukan mungkin ya. Diskusinya tuh menarik, banyak insight baru yang kita dapatkan ya Kak Rani. Banyak juga pertanyaan lain yang sebenarnya mau kita gali lebih jauh, tapi balik lagi. Karena waktunya tidak mendukung, jadi sangat terbatas. Mungkin oke. Berarti tadi ada beberapa poin nih Karisma yang aku petik dari pembicaraan kita bersama. Yang pertama, teknologi yang masif sekarang bukan pengganti kita sebagai APIP, tapi melainkan sebagai tools kita. Jadi teknologi sebagai untuk membantu kita dalam bekerja, untuk pekerjaan supaya lebih efisien, efektif, dan menghemat anggaran tentunya. Kemudian satu lagi, peran Gen Z ini itu untuk merubah dari dalam birokrat dengan memberi warna baru. Benar kata Kak Dea tadi, yang kita perspektifnya pada pemerintahan itu kayak kolot, terus kaku. Dengan hadirnya kita di pemerintahan, semoga bisa menambah warna baru di pemerintahan untuk Indonesia lebih maju dan lebih baik lagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita udah di penghujung acara Ngobras nih. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu pimpinan APIP, Kementerian Lembaga, para APIP generasi Z dari kementerian dan lembaga, ada dari Kemendikbud, Kemenpan-RB, semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir, sudah datang ke depan, sudah sharing kepada kita semua. Serta seluruh Ijaner yang sudah mengikuti acara ini hingga selesai ya Kak Rani. Semoga acara ini sesuai dengan tujuan kita dapat bermanfaat bukan hanya untuk KLHK tapi untuk kita semua. Kemudian tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Akhirnya karena kami adalah duta pantun, kita kasih pantun lagi buat penutup. Kita tutup dengan pantun ya Kak Rani. Jika sang kekasih tak direstui mama, jangan bersedih dan berputus asa. Maksud hati ingin selalu bersama. Apa daya waktu yang akan memisahkan jua. Kami undur diri. Assalamualaikum